Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Tentunya tidak lupa doa saya ketika kalian mendapatkan suatu masalah, baik itu yang berat maupun yang ringan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan solusi yang terbaik. Itu doa saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ya, ataupun readingan terbaru, tepatnya memasuki pergantian bulan, yaitu bulan November ya. Dan saya mulai untuk harinya hari Kamis, hari Jumat, sampai batas waktu hari Sabtu ya. Tentunya kalau masalah tanggal ya tanggal 2, tanggal 3 sampai tanggal 4. Dan kira-kira seperti itu ya. Untuk temanya sendiri, saya akan mengambil suatu tema, fakta apa yang terjadi ya. Sekali lagi, fakta apa yang akan terjadi di 3 hari ke depan ya. Bisa dikatakan iya menurut zodiak masing-masing. Kira-kira di situ letak temanya sobat ya. Nanti bagaimanakah ya, silakan ditonton sampai habis, jangan di skip agar tidak terjadi salah paham. Untuk poin terakhir, sering saya mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading. Artinya energinya luas, mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan bersedih, jangan kecewa, karena ini kan bersifat luas sobat gitu loh, general ya, saya nggak tahu nama kalian. Nah, ketika itu pun ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, ya, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi, karena dengan konsul secara pribadi saya akan bisa mengetahui nama kalian dan sedikit info kalian, itulah yang akan bisa saya tembak, dan yang konsul secara pribadi akan mendapatkan suatu jawaban yang lebih akurat ya, karena sudah banyak sekali sahabat kita yang dari luar negeri maupun yang dari Indonesia itu ketika konsul secara pribadi, alhamdulillah banyak keakuratan ketika saya tembak, kan seperti itu ya. Oke sobat ya, next lanjut setelah zodiak Taurus, tetapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras ya. Jadi kita lihat setelah zodiak Taurus, di sini ada zodiak Sagittarius ya, artinya zodiak Sagittarius akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Oke ya, kita lihat untuk asmara dulu, Sagittarius 3 hari ke depan. Asmara Sagittarius, kartu utama kalian muncul petunjuk 8 Pentacles. Itu ada seorang memahat 8 koin ya. Dikonfirmasi sama muncul petunjuk Ace of One, tangan keluar dari awan memegang tongkat ya. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Sagittarius tentang asmara, kelihatannya asmara kalian sedang lagi bermasalah ini ya untuk Sagittarius. Karena di sini menggambarkan ada suatu usaha keras, adanya suatu perjuangan keras agar bagaimana kalian bisa memulihkan ya. Mungkin ketika tidak stabil kalian ingin memulihkan ya. Adanya suatu kestabilan, mungkin secara kebahagiaan, keharmonisan, ya, saling pengertian, saling menyayangi. Nah, kalian itu berusaha untuk itu semua, sobat. Jadi intinya kalian berusaha untuk memperbaiki ya. Kalian berusaha untuk mencari di mana letak kesalahan dan kalian ingin memperbaiki. Kira-kira di situ ya. Jadi kalian ingin berharap pada suatu kestabilan. Apakah akan ada suatu kestabilan ketika zodiak Sagittarius ini sudah berusaha keras, sudah adanya semangat untuk bisa memperbaiki. Nah, di sini kelihatannya akan ada suatu apa ya? Bisa dikatakan kartu konfirm mengatakan Ace of One, artinya ya akan ada suatu keberhasilan, asalkan satu di sini ya. Gitu loh. Ketika kalian sudah adanya suatu perbaikan dan sudah adanya suatu perencanaan ya, itu coba jalankan sobat gitu loh. Jadi istilahnya baik dan tidaknya di sini kelihatannya tergantung kalian sendiri yang mempunyai zodiak Sagittarius gitu loh. Entah masalah itu terselesaikan atau tidak, ini tergantung dari diri kalian sendiri ya sobat ya. Karena di sini sekali lagi menggambarkan ketika kalian ingin selesai ya gunakan, kalian harus mampu mengolah pemikiran kalian sobat. Ciptakan ide-ide apa ya, ide-ide kreatif ataupun ide solusi apalah ya. Nah, ketika itu sudah kalian munculkan ide-ide, coba jalankan gitu loh. Khususnya ketika kalian dihantam masalah. Nah, seperti itu ya. Kan biasanya kan jelas ketika kita dihantam masalah itu kan kita ingin selesai dan kita itu selalu berpikir bagaimana ini agar bisa selesai, bagaimana jalannya, titik temunya. Nah, yang saya maksud seperti itu. Ketika kalian sudah menemukan jalan keluarnya, titik temunya, ya segera lakukan apa yang sudah menjadi pemikiran kalian. Karena di sini kelihatannya akan bisa membantu untuk penyelesaian ya. Ketika yang kurang stabil akan bisa stabil asalkan ya itu tadi. Kalian harus mampu mengolah pemikiran kalian, ciptakan ide, jalankan. Di sini akan bagus. Apalagi kalian yang terhantam suatu masalah di sini, itu akan membaik, akan stabil lagi. Ya, seperti itu ya. Ini nanti segmen terakhir akan saya deteksi. Kartu terus lanjut di pekerjaan ataupun di karir. Kartu utama kalian muncul petunjuk Wheel of Fortune. Itu ada perputaran roda dunia ataupun roda keberuntungan. Dikonfirmasi sama kartu Death ataupun The Dead ya. Prajurit tengkorak naik kuda putih melangkai mayat. Di sini kalau saya menangkap energi Sagittarius tentang pekerjaan ataupun karir, Wheel of Fortune ya. Bisa saja di 3 hari ke depan kalian akan dihantam sebuah keberuntungan ya. Gitu loh. Bisa saja ya di 3 hari ke depan. Mungkin yang dulu ataupun kemarin belum sempat. Ya bisa saja 3 hari ke depan apapun itu Dewi Fortuna akan berpihak sama kalian. Nah, bisa saja seperti ini. Bisa saja yang dulu ataupun kemarin kalian sempat apa ya, sempat katakanlah sempat aman, sempat apa ya, sempat tercapai lah keinginan kalian. Nah, bisa saja di 3 hari ke depan ini akan bagus juga gitu loh, akan lebih baik. Semoga bisa dipahami ya. Sekali lagi untuk Sagittarius, ketika kalian belum bisa merasakan mungkin dulu ataupun kemarin, bisa saja di 3 hari ke depan akan merasakan sebuah pencapaian target. Yang satunya lagi mungkin dulu ataupun kemarin kalian sempat merasakan pencapaian target. Nah, bisa saja di 3 hari ke depan akan tetap mendapatkan suatu pencapaian target dan itu malah akan bagus. Karena di sini menggambarkan adanya suatu roda keberuntungan ataupun Dewi Fortuna sedang berpihak sama kalian. Nah, cuman yang menjadi kendala di sini kelihatannya kalian apa ya? Adanya suatu penghalang gitu loh ya. Kalian tertembak di sini, ada suatu tembakan. Kalian tertembak black magic di sini dari orang toksik sehingga membuat aura kalian tertutup. Bisa saja yang dulu ataupun kemarin kalian sempat merasakan pencapaian target, tiba-tiba di 3 hari ke depan ambiar, banyak masalah. Gitu loh. Nah, apalagi yang mungkin dulu ataupun kemarin belum bisa merasakan, ya sampai 3 hari ke depan pun sampai nanti kalian belum bisa merasakan juga gitu loh. Karena apa ya? Di sini ada suatu penyetopan. Karena sudah terbaca di sini. Nah, seperti itu ya. Karena informasinya apa ya? Muncul dead gitu loh. Bahwa mengatakan kalian ada satu tembakan. Makanya di sini nantinya akan ada kejutan yang bisa saja apa ya? Berubah baik ya, tiba-tiba berubah baik. Bisa saja ini kejutan yang tiba-tiba berubah buruk. Maksudnya kejutan yang tiba-tiba baik itu apa ya? Itu tadi yang saya katakan di awal. Mungkin yang dulu ataupun kemarin sekalian sempat merasakan suatu pencapaian target, bisa saja di 3 hari ke depan malah makin mencapai target. Itu namanya kan kejutan baik
Yang belum ada pencapaian target dulu ataupun kemarin, bisa saja di 3 hari ke depan akan ada pencapaian target. Nah, itu kan namanya kejutan baik. Nah, kejutan buruk sebaliknya sobat. Yang dulu ataupun kemarin mungkin kalian sudah bisa mencapai target, bisa saja 3 hari ambiar. Apalagi kalian yang dulu ataupun kemarin belum bisa mencapai target, di 3 hari ke depan malah belum bisa mencapai target. Nah, itu yang saya maksud ya. Jadi harap waspada, kalau bisa apapun itu, sahabat Sagitarius harus berani melangkah ke depan. Dalam arti apa? Harus berani menyelesaikan ketika dihantam masalah, khususnya kalian yang dihantam masalah. Kalau bisa dinetralkan cepatnya. Kan sering saya mengatakan, ketika kalian tahu mungkin doanya, tata caranya, ya mau dinetralkan sendiri. Nah, ketika kalian tidak bisa, ya tidak ada salahnya cari orang-orang di bidangnya. Siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka kembali, agar bisa tertata di langkah selanjutnya. Itu yang saya maksud sobat. Karena di sini jelas ya, kalian tidak boleh menyerah. Ketika kalian menyerah dan masalah, apalagi down, apalagi mundur ya, ini akan melebarkan, bertambah rumit, bertambah kacau nanti kalian. Seperti itu ya. Mau nggak mau di sini kelihatannya kalian harus berani melangkah ke depan. Nanti perkara hasil atau tidak itu pikir belakangan sobat. Yang penting kita berani dulu untuk bisa mempunyai etikat baik, selesaikan masalah. Kuncinya di situ. Nah, kalau kita takut, nggak mau punya etikat baik, nggak mau menyelesaikan masalah ketika dihantam masalah, ya nggak akan ketemu gitu. Nanti akan bertambah masalah yang iya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut dulu di faktor keuangan ataupun kerezekian. Ini kartu utama kalian Sagittarius, muncul petunjuk Four of Cup. Ada 3 cup, 1 cup lagi muncul di awan kecil sama orang sedang duduk di bawah pohon. Dikonfirmasi sama kartu 5 cup. Itu ada 5, maaf bukan 5 cup ya, 5 pentacles, 5 koin itu ya. Sama seorang yang sedang sakit membawa tongkat, depannya ada seorang perempuan tua. Ini jelas ya, Sagittarius ini kalau masalah keuangan ataupun kerezekian, saya menangkap di sini adanya suatu energi yang cukup lumayan berat sih gitu loh. Dalam arti gini ya, mungkin kebanyakan ya, biarpun tidak semua, ini kebanyakan Sagittarius kelihatannya terkadang dibikin capek, dibikin letih, dibikin lelah, baik secara pemikiran maupun secara pergerakan. Artinya apa? Ya artinya kondisi keuangan kalian tidak stabil, jadi kalian selalu dibikin mikir, bagaimana bisa stabil, bagaimana untuk memenuhi kebutuhan, ya tiap harinya, untuk membayar ini itu. Kalian terus dibikin untuk berpikir itu. Ada juga yang kalian mungkin ya sudah berusaha loncat ke sana ke sini ya, kerja keras ini, tapi hasilnya belum bisa. Nah, makanya saya tadi mengatakan ini bisa saja energi dari sahabat Sagittarius yang dilelahkan atau yang diletihkan atau yang dibikin capek, itu bisa saja kalian di faktor pemikiran, bisa saja di faktor pergerakan seperti yang saya sebutkan barusan contohnya. Itu loh. Karena di sini menggambarkan bahwa keuangan kalian sedang tidak stabil di sini sahabat. Ya saya rasa di sini apapun itu ya boleh kita berpikir, boleh kita berusaha keras, tapi ada kalanya kita harus memberi waktu jeda sahabat. Memberi waktu istirahat, karena saya menangkap di sini banyak energi dari Sagittarius yang tidak kuat gitu. Akhirnya nanti semakin turun energi kalian, semakin drop, bisa saja sakit. Jangan sampai seperti itu ya. Sekali lagi ya dikasih jeda lah, dikasih waktu istirahat ataupun relax, kan seperti itu ya. Istirahat yang cukup. Boleh ketika ada masalah itu dipikirkan, boleh, diperjuangkan boleh, tapi ya harus dikasih jeda. Karena bagaimanapun kondisi fisik kita ya ada suatu apa ya, ada suatu apa ya, powernya gitu loh. Ada suatu ukuran kemampuannya. Kalau melebihi batas ya kita akan sakit. Kan seperti itu ya. Nah, kenapa saya mengatakan kok kurang stabil? Karena jelas di sini konfirmnya mengatakan khususnya di garis ke depan apa ya, ada suatu masalah gitu loh khususnya kalian. Karena kartu konfirm mengatakan 5 pentakel, satunya di sini banyak dari Sagittarius ini apa ya, yang banyak hambatan gitu loh, yang banyak sendatan. Cuman saya rasa di sini apapun itu ya, kalian jangan menyerah sobat gitu loh. Kartu konfirm ini mengatakan kalian coba jangan menyerah, ya tetap dikasih waktu istirahat, dalam arti ya jangan menyerah gitu loh. Nah, kalau kita sudah istirahat ya kita boleh memikirkan lagi, berjuang lagi kan boleh, kan seperti itu. Nah, artinya di sini biarpun kalian masih dihantam masalah, artinya kalian harus tetap semangat untuk mencari solusi. Kalau saya merasakan di sini apa ya istilahnya, ketika kalian ingin mendapatkan solusi ya coba dikuatkan secara intuisi, kuatkan ketajaman hati kalian ataupun batin kalian untuk bisa menyikapi suatu keadaan yang terjadi. Karena saya yakin di sini ya, artinya banyak dari segi Taurus ini yang maaf Sagittarius ini banyak yang dihantam dari segi keuangan, tapi itu tidak logika sobat, tidak alami. Jadi adanya suatu penyetopan diakibatkan dari orang toksik gitu loh, sehingga membuat aura kalian tertutup, jadi banyak sendatan di sini. Cuman saran saya ya harus disikapi dengan intuisi. Ketika kalian menemukan sebuah jawaban apa ya istilahnya, itu harus ada suatu penetral, ya netralkan itu saja. Kan seperti itu. Ya kalau sekarang netralkan. Karena sering saya mengatakan
ketika tertembak di satu titik sobat, ketika tidak di netral, ini akan berimbas kemana-mana. Mungkin kalian tahu doanya, tata caranya, ya monggo dikerjakan sendiri. Tapi ketika kalian tidak tahu, ya tidak ada salahnya minta bantuan sama orang lain. Karena di sini jelas loh, ada sosok wanita tua, anggap saja itu sebagai intuisi kalian, jalan langkah kebenaran. Makanya ikuti intuisi kalian. Ketika memang itu tidak logika, kalian yakin, ya netralkan. Ketika kalian yakin itu logika, ya selesaikan secara logika. Tapi kan nanti kalian yang merasakan. Ketika kalian selesaikan secara logika tidak masuk, ya berarti masuknya di unsur di luar logika. Ya selesaikan dengan ada suatu penetralan, pembukaan aura, ikhtiarkan. Kan di situ letak kuncinya, sobat. Seperti itu ya. Oke, ya sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ya, Sagittarius. Oke ya, untuk Sagittarius ya, fakta yang terjadi kelihatannya di pekerjaan Sagittarius bisa dikatakan akan ada suatu keberhasilan ya, dalam arti 50-50 kalian. Ketika kalian ingin ada suatu semangat, ya kalian sendiri ada niat, insya Allah di sini akan berhasil. Makanya saya tadi mengatakan ini hasil atau tidak ya, asmara kalian ya, dalam arti ada suatu kestabilan atau tidak nantinya. Kali ini di sini harus kalian sendiri sobat, yang harus mau menyelesaikan gitu loh. Seperti itu ya. Yang 50% akan baik, yang 50% lagi kelihatannya masih kurang baik ya, artinya mungkin belum menemukan titik temu gitu loh. Ya, seperti itu ya. Kalau masalah pekerjaan ataupun karir ya, di sini kelihatannya sama ya. Di sini kelihatannya dia Sagittarius harus di netral di sini, biar imbasnya bagus kemana-mana. Ini saya rasa ini imbasnya kurang bagus, akhirnya kemana-mana gitu. Kalau bisa di netral, karena terbaca 50%, 50%, ada yang diuntungkan, kejutan baik menimpa kalian, ada yang kejutan yang buruk akan menimpa kalian, khususnya di 3 hari ke depan. Nah, ketika kalian mungkin kemarin atau dulu merasakan, ya segera lekas di netral sobat, agar tidak terjadi buruk gitu loh. Ya. Karena suatu hal yang kurang baik itu tidak bisa disepelekan. Contoh, kalian ada masalah di waktu pekerjaan, kalian menganggap itu ringan. Nah, ketika kalian menganggap itu ringan, takutnya kan begitu terjadi masalah, akan ada masalah besar, takutnya kalian sampai di-resign, dipindah tugas ataupun penurunan jabatan, kan seperti itu. Nah, makanya istilahnya itu dicegah sejak dini. Ketika kalian sudah mendapatkan suatu tanda-tanda, oh ini sudah tidak logika, ya itu tadi, langsung cepat dinetral agar tidak terjadi hal yang mengkhawatirkan. Kan seperti itu ya. Jadi jelas terbaca 50-50 ya. Kalau untuk keuangan, di sini hampir sama ya. Ini terbaca 50-50 juga ya. Bisa saja akan dihantam ke rezekian ya ketika itu ada netral. Intinya ada netral lah di sini. Itu yang 50%. Yang 50% di sini kelihatannya akan kesulitan Sagittarius. Karena ya itu tadi mungkin belum ada suatu penetralan, belum menemukan sebuah solusi. Ketika kalian menemukan solusi pun ketika tidak di netral, di sini akan kesulitan. Karena saya menangkap di sini tidak ada yang alami. Ada suatu tembakan dari orang toksik, menembakkan energi black magic, energi negatif, sehingga membuat aura kalian tertutup, maka terjadi kesulitan. Insya Allah kalau sudah dinetralkan, entah sama saya, entah sama orang lain, ya ada suatu perubahan. Kan saya tadi kan tetap mengatakan, intinya kalau dinetral ini bagus loh Sagittarius. Seperti itu ya. Oke ya, untuk sahabat Sagittarius, apapun itu ya, pembacaan yang baik tetap jadikan semangat, motivasi, syukuri, aminkan, karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik jangan takuti, hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih sukses, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Biar Biar tidak ada rasa saling menyalahkan. Maka sikapi dengan bijak, karena ini kan bersifat general reading sobat, yang nggak tahu nama kalian. Di segmen terakhir, sing saya berpesan ketika kalian dalam masalah, kalian sendiri sudah memecahkan secara logika tapi tidak bisa menemukan solusi. Ya. Nah, bagaimana caranya? Karena ini masalah tidak logika, agar tidak bertambah hancur-hancuran, tidak bertambah bisa-bisan. Ya, 2 syaratnya. 1, kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Juga nomor 2, lakukan tahap ikhtiar. Cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, kerezekian itu akan bisa lancar masuk sobat. Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika
orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Nah, di situ ya, minimal kita harus ada suatu perjuangan dan adanya suatu ikhtiar untuk bisa merubah nasib. Itu loh sobat. Karena pemikiran ke depan ya juga kita perlukan, bukan hanya pemikiran sekarang, biar langkah ke depannya bisa terarah. Kan seperti itu ya. Oke ya, sekali lagi untuk sahabat Sagittarius ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sagittarius tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.